Halo semuanya, di video ini kita kembali lagi untuk menganalisa saham. Kali ini yang akan kita analisa adalah saham Pak PP, yaitu CDIA. CDIA ini sudah turun cukup dalam ya, dari bulan Desember, di awal Desember sampai dengan low-nya itu di tanggal 3 Februari kemarin. Berarti hampir 2 bulan CDIA ini terus turun. Oke. Kita coba analisa karena CDI ini sebenarnya saham baru IPO. Nah, kemarin itu belum terbentuk tren yang cukup jelas, tapi sekarang sudah mulai terbentuk kemana arahnya untuk CDIA ini, seperti itu. Oke, pertama-tama di sini yang terlihat adalah CDIA itu baru saja break of structure-nya di sini. Dan break of structure-nya itu ke bawah, BOS bawah. Nah, ini kita harus cukup hati-hati ya. Ketika dia ada saham yang turun sampai break structure-nya ke bawah. Di sini ada gap. Nah, jadi ketika ada satu saham yang break of structure-nya ke bawah, ini dia akan berpotensi membentuk downtrend. Nah, sekarang mulai terlihat arahnya ke sini dan kemungkinan dia akan naik satu kali lagi sekitar kesinian, baru coba turun lagi seperti itu. Nah, coba kita ukur menggunakan retracement, kira-kira di mana sih potensi dia akan memantul. Nah, di sini kita tarik. Nah, jadi untuk CDI sendiri ini masih ada kesempatan satu kali lagi, sepertinya dia akan naik. Nah, kalau dari retracementnya sendiri sih terlihat sampai ke 700, 1700 itu masih possible ya, masih bisa dicapai karena di sini ada supply area yang bisa menjadi targetnya seperti itu. Di sini ada supply area, di sini juga ada supply area. Nah, di sini juga ada supply area. Oke, supply area. Nah, di bawah sini mulai terbentuk area demand. Kemarin per minggu lalu itu harga sudah tertahan di supply area yang pertama di sekitar sini nih. Agak langsung ke reject ke bawah tapi dengan volume yang cukup kecil 2 hari terakhir. Nah, ini kemungkinan dia masih bisa naik dulu nih sampai menguji gap di sini ke area supply yang ini seperti itu. Karena ini kita masih menunggu satu kali gerakan lagi, dia naik baru turun sebagai validasi kalau jika dia downtrend seperti itu. Nah, apakah CDIA menarik untuk masuk sekarang? Menurut saya sih menarik, bisa-bisa saja, tapi lebih baik tunggu dia breakout dan itu pun kita tidak bisa main untuk jauh. Hold lama, tapi untuk trading cepat saja karena potensinya adalah downtrend. Nah, ini bisa berbahaya. Karena jika downtrend bisa saja dia tidak sampai ke 1700, ini sudah turun lagi, break of structure yang 910 ini jebol lagi ke bawah. Jika 910 ini di break, nah, berarti strukturnya di break, targetnya bisa dia untuk CDI bisa koreksi sampai sekitar di 700 sampai 500, antara 500 dan 700 nih di area merah sini targetnya seperti itu untuk jangka panjangnya itu. Nah, bagaimana dengan bandarmologinya? Nah, coba kita cek ketika dia turun dari tanggal 3 Desember sampai dengan tanggal 3 Februari. 3 Desember sampai dengan tanggal 3 Februari. Nah, terlihat di sini itu top 1, top 3 dan top 5 brokernya itu normal, akumulasi, ada akumulasi. Tetapi jika dilihat yang mengakumulasi adalah broker-broker retail. Nah, ini berbahaya. Broker retailnya bisa kita lihat di sini ada XL, CC, YP, SQ, XC, KK. Itu semua berada di sisi pembeli dan yang jualan siapa yang distribusi kita bisa lihat itu NI, HP, U. Nah, ini sejauh yang saya tahu ini adalah broker-broker yang dipakai oleh Pak PP, meskipun belum tentu ini Pak PP yang jualan, tapi bisa jadi ini Pak PP. Seperti itu. Seperti itu. Jadi, nah, kita harus hati-hati, tidak boleh optimis di saham CDIA ini seperti itu. Makanya jika kita mau masuk boleh, tapi lebih baik menunggu dia breakout supply areanya ini dengan target yang paling dekat di supply area di sini saja, trading pendek saja gitu. Jangan pernah optimis jika sahamnya berpotensi untuk downtrend.
gitu. Karena berbahaya. Kita boleh optimis jika sahamnya uptrend. Nah, itu lebih menarik seperti itu. Nah, jadi untuk CDA kalau mau trading ya bisa tunggu dia breakout dulu. Breakout sekitar ya 1250-an lah. Tunggu dia breakout baru bisa menguji area gap di sini. Area gap di sini. Gap dan area supply area yang terdekat seperti ini. Nah, kalau kita cek dari dia naik ini tanggal 3 Februari sampai per kemarin itu apa yang terjadi BDM-nya. 3 Februari sampai di sini. Nah, jika dilihat di sini masih akumulasi, diakumulasinya oleh XL, YP, masih PD. Nah, meskipun di sini retailnya sudah mulai agak menyebar ya di sini. Nah, di sini sudah mulai terpecah broker-broker yang terafiliasi ke Pak PP itu kayak HP mulai ada membeli, tapi di sini NIU dan U-nya juga ada jualan. Nah, di sini kemungkinan masih random, kita belum bisa terlalu membaca untuk broker summary-nya. Nah, jadi kita berpatokan ke teknikalnya saja seperti itu. Selama risk rewardnya kakak bisa terima untuk masuk di CDA boleh. Cuma kalau menurut saya lebih baik cari saham lain yang memang masih uptrend saja daripada harus mempertaruhkan di CDA ini seperti itu. Nah, jadi itu menurut pendapat saya, analisa saya untuk saham CDIA yang saat ini berpotensi membentuk downtrend. Itu. Jadi kita tidak boleh optimis jika di saham downtrend. Oke, sekian untuk analisa saham CDIA. Terima kasih.